Perang antara Israel dan Hamas menjadi perhatian hampir semua orang di dunia. Selain kekhawatiran dari segi kemanusiaan, muncul juga kekhawatiran dari segi kestabilan ekonomi. Mungkin kamu bertanya-tanya, apa sih bahayanya buat ekonomi? Konflik yang wilayahnya jauh begitu emang bakal ngaruh ke kita? Setelah serangan dari Hamas, Israel resmi menyatakan bahwa mereka dalam keadaan perang dan meluncurkan serangan balik dengan membombardir Gaza sebagai markas Hamas. Tentu saja kita di sini bersimpati kepada masyarakat yang tidak bersalah yang telah menjadi korban selama lebih dari 75 tahun ini. Tanpa mengesampingkan ataupun mengkerdilkan kondisi dan keadaan para korban di sana, video ini bertujuan untuk memberikan edukasi bahwa konflik dan perang memiliki dampak negatif untuk berbagai aspek, seperti tatanan sosial, kesehatan masyarakat, geopolitik, hingga ekonomi. Maka dari itu, walaupun nggak berpengaruh langsung ke kita, tapi ada kemungkinan munculnya rentetan dampak yang terjadi yang bisa mempengaruhi kehidupan kita dari segi ekonomi jika perang ini berlanjut dan terus meluas. Simak video ini sampai selesai karena kita akan membahas apa aja rentetan efek domino yang mungkin timbul dari perang Israel dan Hamas yang bisa mempengaruhi kestabilan ekonomi global dan Indonesia hingga kehidupan kita sehari-hari. Konflik antara Israel dan Hamas yang terjadi di wilayah Timur Tengah menyebabkan naiknya harga minyak dunia karena kawasan ini adalah pemasok utama minyak bumi. Sejak konflik Israel versus Hamas memanas pada 7 Oktober 2023, pasokan minyak menjadi langka karena perang ini berada di kawasan pemasok minyak bumi yang mengakibatkan harga minyak naik 6,53%. Kenaikan harga minyak ini sebelumnya juga terjadi saat konflik Ukraina dan Rusia yang naik lebih dari 43%. Kenaikan saat itu lebih besar karena Rusia merupakan salah satu negara penghasil minyak, sedangkan Israel maupun Palestina bukan sebagai negara penghasil minyak. Namun, jika perang terus berlanjut dan melibatkan negara sekitar, maka hal ini diprediksi dapat membuat harga minyak naik melampaui level resistance-nya di $100. Terlebih lagi, jika perang ini meluas dan melibatkan lebih banyak negara, ada wilayah yang harus kita pantau yang menjadi jalur pengiriman minyak, yaitu jalur Selat Hormuz di Iran. Pada 1973, selat ini pernah ditutup oleh Iran sebagai strategi untuk menegaskan dominasi regionalnya, pasca mundurnya pasukan militer Inggris di 1971. Penutupan Selat Hormuz ini menimbulkan masalah pendistribusian minyak ke negara-negara pembeli, salah satunya Amerika, dan dapat menyebabkan krisis energi, kelangkaan minyak yang merambat ke krisis ekonomi. Kalau sampai ini terjadi lagi, Amerika akan mengalami krisis yang serupa dan efeknya bisa mempengaruhi Indonesia, karena perdagangan internasional masih menggunakan dolar. Contoh lainnya, keadaan saat perang Rusia versus Ukraina, yang dimana Rusia sebagai pemasok minyak dan gas membatasi pasokan mereka ke Eropa. Hal itu membuat Eropa sempat mengalami krisis energi juga. Dampak dari naiknya harga minyak juga mempengaruhi nilai tukar mata uang. Kok bisa kayak gitu? Hal ini disebabkan karena ketika kebutuhan minyak suatu negara meningkat, maka negara mesti memilih minyak lebih banyak. Dalam situasi ini, dolar Amerika Serikat cenderung menguat karena digunakan sebagai alat jual beli minyak internasional yang membuat mata uang lainnya melemah. Harga dolar sendiri dari 15.600-an naik menjadi 15.700-an. Sebagai contoh, saat ini mata uang shekel Israel mengalami penurunan nilai sekitar 3,86% terhadap dolar Amerika. Nah, kalau dibandingkan dengan saat perang Ukraina dan Rusia, mata uang mereka juga mengalami depresiasi yang signifikan. Ukraina turun minus 5% dan juga mata uang Rusia turun minus 48,5%. Selain karena pengaruh naiknya harga minyak, ada faktor lain yang bisa mempengaruhi nilai mata uang dan menyebabkan inflasi. Dalam kondisi perang, tentunya meningkatkan kebutuhan pembelian senjata dan alat perang dari negara-negara yang terlibat seperti Amerika dan negara Timur Tengah. Kebutuhan ini memaksa mereka untuk mencetak uang sehingga menyebabkan nilai mata uang berkurang atau bisa disebut inflasi. Dan bisa dilihat juga di bulan sekarang, saat terjadi perang Israel versus Hamas, inflasi sudah mulai menanjak, yang mana jika perang ini terus terjadi, kemungkinan akan terjadi kenaikan inflasi US dollar. Seperti yang kita tahu, kiblat ekonomi dunia masih ke Amerika Serikat. Jadi kalau inflasi US dollar meningkat, maka akan berimbas ke inflasi rupiah juga. Hal ini dapat mengakibatkan kenaikan harga barang dan juga pangan. Untuk Bitcoin sendiri, saat ini dampaknya nggak terlalu signifikan dan belum bisa diprediksi lebih jauh. Karena kalau berkaca pada saat invasi Rusia ke Ukraina, memang Bitcoin turun hampir 7,5%. Tapi justru yang memperparah penurunan Bitcoin lebih jauh adalah jatuhnya Terra Luna yang menyebabkan Bitcoin turun lebih dari 53%. Bagaimana dengan Bitcoin sekarang? Memang Bitcoin sempat jatuh 5% ke nilai 26.500-an dolar dari tanggal Israel dan Hamas bergejolak. Tapi jika kita lihat outflow Bitcoin dari exchange saat ini, itu lebih besar 200.000 dolar dari inflow-nya, menandakan lebih banyak investor yang memindahkan Bitcoin dari exchange ke wallet mereka, yang bisa jadi tanda bahwa investor melakukan akumulasi dan hold karena mereka masih optimis pada Bitcoin.
Kemungkinan optimisme ini tidak berkaitan dengan perang, melainkan karena pasar yang antusias menantikan Bitcoin ETF untuk disetujui dan juga antusiasme menunggu Bitcoin halving tahun depan. Intinya, masih terlalu awal untuk memastikan bagaimana Bitcoin terdampak dari perang ini karena pembanding data historisnya pun belum mencukupi. Itu tadi pembahasan tentang efek domino yang mungkin timbul dari perang Israel versus Hamas, mulai dari kenaikan harga minyak, krisis energi dan inflasi yang dapat berkontribusi pada kemungkinan kenaikan harga BBM, yang mana ini juga bisa mengakibatkan kenaikan harga barang kebutuhan sehari-hari. Keadaan perang ini menimbulkan banyak ketidakpastian. Di saat-saat yang tidak pasti, biasanya uang cash menjadi pegangan utama untuk jaga-jaga jika terjadi sesuatu pada aset yang kita pegang, sehingga kita masih punya uang untuk kebutuhan utama. Tentunya kita berharap perang ini cepat selesai, bukan cuma karena ekonominya, tapi supaya nggak semakin banyak korban yang berjatuhan. Karena nggak ada satu orang pun yang pantas menjadi korban, terutama warga sipil dan anak kecil. Silahkan share pendapat kalian di kolom komentar kalau punya poin tambahan yang belum kita cover, atau mungkin punya pandangan yang berbeda. Jangan lupa untuk like dan share video ini jika dirasa bermanfaat, dan subscribe ke channel Koinvestasi bagi kamu yang belum subscribe, agar tetap update seputar dunia kripto. Koinvestasi, semua bisa kripto.